Menjawab pertanyaan, saya sudah hidup saleh, kok tetap miskin? Wah, itu pertanyaan klise, ya. Hal yang sangat umum, sering ditanyakan orang, apakah kepada orang lain, apakah kepada dirinya sendiri. Ya Tuhan, saya sudah hidup benar di hadapan-Mu. Gitu. Saya sudah melakukan A sampai Z, Z sampai A, apa yang Engkau perintahkan. Saya itu rajin sembahyang, saya rajin baca kitab suci, pokoknya gitu. Apapun yang Engkau suruh, saya sudah lakukan. Saya tidak melakukan kejahatan, saya tidak berdusta, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, DLDSB, pokoknya udahlah disebutnya saleh. Tapi kok hidup saya masih sengsara gini, miskin. Jangankan kaya, untuk besok makan apa aja, saya harus berdoa dulu, Tuhan, ya jangan gitu. Ini anak bini, ini keluarga mau dikasih makan apa? Dan kemudian Anda bertanya, lantas, kenapa saya sudah hidup saleh, kok masih hidupnya susah, miskin? Soal kenapa secara pasti dan spesifik untuk Anda, saya tidak bisa jawab. Itu urusan Anda dengan diri Anda sendiri dan dengan Tuhan Anda, ya. Tapi kalau secara logika, secara pragmatis bahkan, Anda itu sebetulnya salah bertanya, salah mengungkapkan rumus. Saya saleh, kok saya miskin gitu ya. Itu dua hal yang berbeda loh, Ferguson. Kesalehan itu urusan rohani. Kemiskinan, kekayaan itu urusan materi. Rohani ada hukum rohani, yaitu hukum agama Anda, hukum ketuhanan Anda. Kemiskinan dan kekayaan itu atau finansial itu ada hukumnya, hukum bisnis, hukum karir, hukum materialistis. Materialisme maksud saya. Jadi orang bisa miskin atau orang bisa kaya itu ada sebabnya, ada faktornya. Nggak bisa kita menggunakan hukum agama atau hukum rohani dikorelasikan atau dikaitkan, disamakan dengan hukum bisnis. Tidak. Biar Anda saleh bagaimana kalau kurang pinter, kurang kreatif, kurang produktif, kurang berani mengambil resiko, kurang berani kerja keras, kurang rajin, kurang berguna bagi masyarakat, bagi karir, bagi bisnis, bagi konsumen, ya susah kaya dong, Ferguson. Sekalipun orang tidak rohani, tidak saleh lah istilahnya, tapi kalau dia cerdas, pinter, kompetitif, berguna, kerjanya rajin, idenya banyak, disuruh melakukan apa, tuntas, berhasil. Kalau jualan makanan enak, bersih, murah, orang nagih, beli lagi, untung sedikit, lama-lama banyak, diinvestasikan, reinvestasi, jadi kaya. Hukumnya lain. Jadi bukan saleh atau salah, bukan rohani atau rohana yang menentukan seseorang miskin atau kaya, tapi hukumnya apa? Hukum kebergunaan. Anda saleh, mungkin Anda berguna bagi Tuhan Anda atau bagi agama Anda. Nah, orang yang kaya itu berguna bagi perusahaannya atau bagi konsumen, bagi bisnisnya. Hanya perbedaan domain, gitu ya. Jadi jangan mengeluh. Kalau Anda puas dengan kesalehan Anda dan kemiskinan Anda, silakan lanjutkan. Tapi kalau menurut saran Kohlim, kesalehan dijaga, tapi kebergunaan ditingkatkan. Rajin yang belajar yang rajin, terus menerus belajar, terutama elemen industri 4.0, karena sekarang zamannya digital technology atau disruptive technology bahkan. Nah, Anda miliki tidak
Kalau tidak, belajar. Jadi kesalehan plus kompetensi. Ini macam